Kami datang ke hadapan-Mu Bapa yang hidup untuk semua kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar Bapa, kami jauh dari jalan-jalan-Mu, kami hidup dengan pikiran dan perasaan kami. Kami kehilangan hati untuk kami menyembah Engkau. Karena kesibukan-kesibukan kami, karena pemikiran-pemikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Biarlah belas kasihan-Mu yang melampaui segala akal turun atas kami Tuhan. Kami tahu Bapa, kami tidak layak datang kepadamu. Tapi kami tahu satu hal, hanya karena belas kasihan-Mu yang melayakkan kami. Biarlah cinta-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan semua yang Kau berikan dalam hidup kami, membuat kami tahu Tuhan, kami harus memuliakan Engkau. Terima kasih buat nafas yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan yang Kau berikan. Rezeki yang Kau berikan. Sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan hidup kami Bapa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Hanya terima kasih yang bisa kami katakan. Karena Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Janganlah kiranya Engkau berlalu dari hadapan kami. Tapi peluklah kami satu persatu Tuhan. Supaya kami semakin melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Tapi Engkau pegang tangan kami. Untuk kami bisa masuk ke dalam jalan-jalan-Mu. Tarik kami lebih dalam lagi Tuhan. Tarik kami Tuhan supaya kami tidak terhilang di tengah-tengah dunia ini Bapa. Bapa Sorgawi terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami agungkan. Bungkus semuanya yang kuasa darah-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami. Kuduskan tempat ini Tuhan. Kuduskan setiap apa yang kami pakai untuk memuliakan Engkau. Biarlah belas kasihan-Mu lebih besar daripada pelanggaran kami. Supaya kami bisa menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita katakan dari hati kita. Kau Tuhan pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Yesus Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari kita berdiri, kita katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Itulah yang kami berikan kepadamu Tuhan. Sepanjang hari mulut kami mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kasihani kami Bapa. Biarlah kami selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih padamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih-Mu yang selalu panjang sabar dalam hidup kami Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Mari kita katakan dari hati kita, kasih Tuhan atas hidup kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, hanya Engkau yang ku puja, ku hormat, kagum padamu. Yesus Tuhan, Kau Allahku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, hanya Engkau yang ku puja, ku hormat, kagum padamu. Biar api-Mu membakarku, biar kasih-Mu lembutkanku, pujianku selalu hanya mengagungkan nama-Mu. Selamanya Kau tetap Allahku. Biar api-Mu membakarku, biar kasih-Mu lembutkanku, pujianku selalu hanya mengagungkan nama-Mu. Selamanya Kau tetap Allahku. Yesus Tuhan, Kau Allahku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, hanya Engkau yang ku puja, ku hormat, kagum padamu. Biar api-Mu, biar api-Mu, minta dari hati-Mu yang
Biarlah kau membakar semua kedagingan kami. Kau bakar semua kami Tuhan. Supaya hanya ada roh-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau katakan Yesus, kami mencintai Engkau. Dari dalam hati kami yang paling dalam. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima puji
kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami layak mendengarkan Engkau, sebab Engkau layak terima semuanya Bapa. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur padamu. Amin. Yehezkiel 23. Ayat yang pertama. Yehezkiel 23. Kita akan baca bergantian, saudara-saudara. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dadanya perawannya dipegang-pegang. Dan Ohola berzina sedang aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia birahi dan dengan berhala-berhalanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia birahi. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi daripada kakaknya. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri, kelakuan mereka berdua adalah sama. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ohola dan Oholiba ini adalah gambaran dua bangsa besar. Bangsa keturunan dari Salomo ada dua, yaitu Yerobeam dan Rehabeam. Anak langsung dari Salomo adalah Rehabeam. Mereka hanya dua suku bangsa, Yehuda dan Yusuf. Dan itu dikategorikan kepada kerajaan di Samaria. Lalu ada 10 kerajaan, ada 10 suku bangsa di Israel yang kemudian dipimpin oleh Yerobeam. Dua kelompok ini karena mereka adalah keturunan dari Abraham, dari Yakub,
Mereka dua suku bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kedua orang ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Semua hidup dalam kenajisan, semua hidup dalam keinginan-keinginan akan kejahatan mereka. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa Samaria diberi nama Ohola. Mereka mengalami kebebasan pada waktu itu, tetapi mereka memberikan diri mereka untuk hidup dalam kenajisan. Sehingga itulah yang membuat lalu Tuhan mengeluarkan firman-Nya untuk menghardik mereka bahwa mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, ada satu hal yang sering sekali banyak orang lupakan adalah perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup mereka. Inilah yang jadi problem di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan adalah melupakan apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Sehingga mereka asik dengan mainan yang baru. Mereka melupakan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Sehingga mereka mencari yang lain. Seolah-olah dengan ketika mereka mencari yang lain, maka mereka akan menemukan arti hidup. Saya mau katakan saudara-saudara terkasih bahwa mengingat kebaikan Tuhan adalah hal yang utama dalam hidup kita. Kalau seseorang sudah lupa akan kebaikan, maka dia tidak akan lagi hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, kalau saudara diberikan orang bantuan ketika saudara susah, lalu saudara melupakan apa yang sudah diberikan, artinya saudara lagi membuang semua yang sudah dia berikan selama ini, kebaikan-kebaikannya. Kalau saudara sudah menerima mujizat dari Tuhan berkali-kali, lalu saudara melupakan diri, lalu mencari dunia ini dan tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan, itu namanya saudara lagi melacurkan hidupmu. Ini yang ceritanya Yehezkiel ini. Ketika Tuhan memberikan banyak hal, lalu mereka melupakan Tuhan, lalu mereka menyembah Allah yang lain. Mungkin banyak orang mengatakan, oh saya enggak menyembah Allah yang lain, Allah saya tetap satu, Yesus. Tetapi ketika kau tidak lagi hidup dalam kebenaran Tuhan, berarti sama dengan kau lagi melacurkan dirimu. Bisa paham titik ini? Kalau kau melupakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, mujizat, kebaikan, apapun bentuknya yang kau terima dari Tuhan, tapi kau tidak datang menyembah Dia, sama dengan kau lagi melacurkan dirimu. Makanya yang menjadi pertanyaan buat kita, siapa yang selama ini kita sembah? Itu jadi pertanyaan buat kita. Siapa selama ini kau sembah? Uangkah? Ya. Sesuatu yang disembah itu adalah bicara sesuatu yang kau takuti dalam hidupmu. Itulah yang kau sembah. Uang, masa depan. Apa yang kau takuti? Kegagalan. Apa yang kau takuti? Itulah yang menjadi Tuhanmu. Makanya saudara-saudara, pengkhianatan kepada Tuhan bukan bicara tentang saya menyangkal namanya. Tetapi pengkhianatan kepada Tuhan adalah apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu, namun kau lakukan menyembah yang lain. Kau lakukan takut kepada yang lain. Itulah jadi masalah.
Makanya Alkitab mengatakan apa? Apa yang kau takuti itu yang terjadi padamu. Kau takut miskin maka hidupmu akan miskin. Kau takut gagal maka kau akan gagal. Apa yang kau sembah? Apa yang kau imanin? Makanya kita katakan imanmu menyelamatkanmu. Makanya saudaraku, apa yang membuat seseorang bisa konsisten dalam Tuhan adalah ketika dia mengingat kebaikan Tuhan. Kalau orang sudah melupakan kebaikan Tuhan, maka selesailah hidupnya. Maka sama dengan dia meniadakan Tuhan dalam hidupnya. Ya, saudara, Tuhan itu baik. Tetapi kita tidak bisa bermain-main lalu kemudian punya statement, nantilah tunggu aku berhasil. Enggak apa-apa aku melakukan dosa dulu, nanti setelah itu bertobat. Enggak seperti itu. Ada saya ketemu dengan teman-teman saya lalu ngobrol. Dia bilang, ya kalau memang belum total ke Tuhan, bagi saya, ini seorang pendeta nih ngomong. Bagi saya katanya, enggak apa-apalah dia hidup dalam perjinahan. Habis itu nanti setelah dia tobat, supaya ketika nanti dia jadi hamba Tuhan jangan lagi melakukan itu. Saya bilang berarti kau menghalalkan perzinahan. Karena seseorang yang hidup dalam Tuhan tidak lagi memberikan dirinya untuk dosa. Makanya saya katakan tadi, orang yang tidak tahu berterima kasih akan susah menyembah Tuhan. Akan susah setia. Betul gak? Kalau saudara sudah banyak dibantu orang lain, ya, saudara tidak tahu berterima kasih, saudara akan susah setia sama orang itu. Akan susah setia. Yang ada adalah saudara akan banyak menuntut, saudara akan menyimpang, melupakan. Ya, begitu banyak orang kemudian melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan dia mengejek Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak mau mengasihiku. Dan ini yang sering sekali dilakukan oleh banyak orang. Makanya saudaraku, titik dasar dari orang untuk setia adalah perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa setia kepada seseorang, kita tidak akan bisa setia kepada Tuhan kalau kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Makanya hidup kita goyang terus. Kenapa? Karena enggak ada yang dipegang. Tidak ada yang didapat. Saudara, mungkin orang mengatakan, banyak orang mengatakan, oh gereja itu sama semuanya. Semua isinya firman Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan, apakah apa yang sudah kau dapat mampu enggak membuat kau hidup dalam standarnya Tuhan? Mampu enggak kau hidup untuk mengenal Tuhan? Mampu enggak kau hidup untuk tetap melakukan firman Tuhan sekalipun badai dalam hidupmu tetap ada? Itulah perjumpaan. Kalau kita tidak masuk ke area itu, maka semua yang kita pelajari sia-sia. Ya, Alkitab bilang apa? Kuduslah engkau karena Tuhan kudus. Lalu dikatakan apa? Hanya orang-orang kudus yang bisa melihat Tuhan. Ya, pertanyaannya, banyak orang mengklaim bahwa dia sudah pelayanan, bahkan ada jadi pendeta, ada yang baca firman, ada yang pergi ke desa-desa, ada yang pergi ke pelosok-pelosok untuk mengabarkan Injil. Tapi gak pernah ketemu Tuhan. Dan mengklaim bahwa dia adalah hidup dalam kekudusan. Ya, kemarin saya juga ketemu sama teman saya ngobrolnya gitu. Saya bilang, kau sudah berjumpa dengan Tuhan, itu seorang pendeta tuh. Sudah berjumpa dengan Tuhan? Oh sudah.
udah dalam kekudusan. Saya nggak ada lagi yang saya takutin. Bisnis ini nggak bagi saya nggak menarik katanya. Walaupun saya bekerja, walaupun keadaan hidup saya nggak berontak dengan Tuhan. Lalu, ya pokoknya saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Ketika saya bukakan ayat itu, kuduslah engkau karena Tuhan kudus. Hanya orang kudus yang melihat Tuhan. Kemudian dia kaget. Berarti kita bisa melihat Tuhan. Aku bilang bisa. Kenapa nggak bisa? Cuma persoalannya adalah sudahkah kita masuk standarnya Tuhan? Saya sampaikan sama dia. Sekarang pertanyaannya adalah kau menjadi hamba Tuhan, masuk ring satunya Tuhan, atau kau menjadi orang yang di luar Tuhan. Tapi seolah-olah melayani. Lalu dia diam aja, dia bilang, oh iya juga ya. Sama ini gak pikirin. Makanya saudaraku, standarnya Tuhan harus kita masukin. Lalu dia tanya sama saya, terus apa standarnya? Sederhana. Ketika kau jatuh cinta. Itu standar perjumpaan. Ketika kau jatuh cinta. Seseorang yang jatuh cinta, maka dia otomatis memperbaiki dirinya. Benar? Orang yang tadinya nggak mandi, ketika jatuh cinta, pasti dia rajin mandi. Orang yang tadinya aut-autan, ketika dia jatuh cinta, dia akan mengubah penampilannya. Itu tidak akan pernah dipaksa. Dia akan mengubah dengan sendirinya. Kenapa? Karena kecintaan. Lalu yang kedua adalah orang jatuh cinta, dia akan punya kerinduan ingin selalu berjumpa. Bahkan ketika dia habis jalan bareng, mau pulang pun aduh rasanya kok cepat sekali waktunya. Itu orang berjumpa. Kerinduan yang selalu menggebu-gebu. Karena dia melihat, karena dia merasakan, karena dia jatuh cinta terhadap orang yang dia cintai. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mengklaim untuk setia dengan Tuhan, modal kita apa? Apa yang menjadi modal kita? Jatuh cinta sudah. Jangan-jangan kita jatuh cinta sama Tuhan. Hati-hati saudara-saudara, apa yang terjadi di kisah Yehezkiel 2 tadi, Olibabe itu adalah orang yang sudah menerima berkat Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Karena kecintaan dia akan Tuhan tidak mendalam, hanya sekedar ritual belaka. Makanya saya katakan, saudara-saudara, rasa terima kasih dan rasa cinta kepada Tuhan itulah yang membuat saudara akan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka semua akan dibukakan. Cara berpikir, cara bertindak, cara kerja, berkat-berkat akan dibuka, hubungan akan dibuka, kesalahan akan disadarkan, supaya kita masuk ke dalam kebenaran yang sesungguhnya. Saudaraku, hati-hati ketika kita ditawan oleh dunia ini. Hati-hati ketika kita banyak merindukan yang lain di dalam hidup kita selain Tuhan. Rindu sukses, rindu banyak uang, rindu punya rumah, rindu punya mobil dan lain-lain. Dan itu akan menarik kau jauh dari Tuhan. Itulah yang dialami oleh keturunan Yakub pada waktu itu. Mereka melihat mereka orang yang di padang gurun, banyak tantangan, banyak keadaan yang sulit. Sementara mereka melihat negara yang lain, oh Asyur gak menyembah Allah seperti kami sembah kok mereka bisa besar. Oh Mesir yang tidak menyembah Allahnya Yakub, mereka hanya menyembah patung, mereka bisa besar. Lalu mereka mengikuti jalan itu. Dan mereka kehilangan Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan tadi, kemesuman.
Semua yang sudah kita terima dari Tuhan, lalu kita melihat bahwa itu kurang, lalu kita mencari jalan yang lain. Seolah-olah Tuhan tidak bisa mencukupkan apa-apa dalam hidup kita. Satu hal yang saya mau katakan saudara, uang, materi hidup ini tidak akan mampu memuaskanmu. Ya. Bahkan hal yang paling dewasa mau saya sampaikan. Orang mengatakan, oh seks itu akan menjadi kepuasan bagi diri saya. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, kalau kau tidak punya Yesus, maka semua itu sia-sia. Kau gak akan bisa menikmati apa-apa. Makanya kenapa dalam hidup kita ini kita selalu menarik Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya semua yang kita jalani itu memuaskan. Kau puas ketika kau cuma makan ikan asin mungkin. Kau puas ketika mungkin kau cuma punya rumah, punya kamar satu petak mungkin. Tapi kepuasan itu hanya datang dari Tuhan. Makanya salah satu bentuk orang yang tidak pernah puas, dia akan mencari terus. Tapi orang yang puas, dia akan bersyukur. Maka dia akan jauh dalam pengkhianatan. Dia akan tahu bahwa berasal dari mana dia akan tahu siapa yang sudah memberikan dia akan tahu siapa yang sudah mencukupkan dia. Sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi orang yang tidak pernah puas, dia akan selalu mencari yang lain. Ya kan? Selingkuh itu kan bukan karena kurang cantik pasangannya, benar gak? Bukan karena kurang ganteng. Kenapa? Karena gak puas. Dunia ini tidak pernah menawarkan kepuasan. Itu hanya bisa dapat di dalam Yesus. Ya. Kenapa Yesus ketika disalib, terakhir dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita tidak masuk dalam kebenaran, kita tidak akan pernah tahu apa yang kita perbuat. Nanti kita akan selalu mengatakan bahwa wajar ini, wajar itu, wajar semua kan kita katakan wajar. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang kita perbuat dalam hidup kita. Gak tahu kita. Karena kita mungkin berpikir bahwa seolah-olah semuanya itu baik. Tapi ternyata kita sudah kehilangan Tuhan. Makanya akhirnya kita mencari yang lain, meniru yang lain. Ya kan? Lihat orang sukses, kok dia bisa sukses? Goalnya dua, dia semakin semangat cari uang atau dia kata-katain orang itu. Ya, itu yang terjadi. Makanya kepuasan di dalam Tuhan adalah bentuk dari rasa terima kasih yang kita ucapkan. Nah, satu pertanyaan, kau puas gak dengan hidupmu hari ini? Coba saudara jawab masing-masing. Kau puas gak dengan hidupmu hari ini? Kalau kau saudara katakan bahwa saya tidak puas, artinya kau tidak pernah berterima kasih dengan apa yang sudah kau dapatkan hari ini. Harusnya setiap anak-anak Tuhan akan mengatakan saya puas Tuhan dan saya cukup. Saya berterima kasih. Supaya kau tidak terlibat dengan hamba dunia. Sadar gak kita sudah hamba dunia? Ya kan? Pagi hari kita lakukan apa? Ada yang megang handphone, ada yang ngurusin kerjaan, ada yang ngurusin yang lain. Mungkin hubungan dengan Tuhan kita udah gak ada lagi. Gairah ke Tuhan aja kita udah gak punya lagi. Mungkin ada yang pelayanan, oh kena pelayanan hari Minggu, aduh ya dah aku pelayanan. Sudah gak punya gairah. Dan saya mau sampaikan buat saudara, ketika kau sudah menjauhkan dirimu dari firman Tuhan, bahwa sebenarnya kau sudah kehilangan Tuhan.
Kalau kau tidak lagi punya gairah hidup dalam Tuhan tiap-tiap hari, baca firman, berdoa, melakukan yang benar, berarti kau lagi melakukan perzinahan dengan yang lain. Kalau orang yang tinggal dalam Tuhan, dia akan selalu setia. Dia akan selalu menyondongkan telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Dia akan selalu datang untuk memuliakan Tuhan. Itulah orang yang datang ke Tuhan. Nah, kalau semua yang kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepadamu, kau sia-siakan. Berarti sebenarnya kau orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau kita sudah nggak punya tahu terima kasih lagi, apakah Tuhan bisa memuliakan kita? Apakah Tuhan bisa memberikan tempat buat kita? Enggak akan pernah. Apakah Tuhan akan mau mendatangi kita? Tidak akan pernah. Hanya orang yang puas, yang tahu berterima kasih dan punya cinta ke Tuhan, itulah yang akan Tuhan temui. Lalu yang lain gimana? Tuhan gak peduli. Tuhan gak peduli. Tuhan gak peduli, hari-hari ini kesulitan dunia semakin, Tuhan gak peduli. Tidak ada kemudian Tuhan buat manuver lalu Tuhan bilang, oh semua aku berkatin. Tidak, Tuhan gak peduli. Kalau kau datang mencariku, aku akan melayanimu. Aku akan mendengarkanmu. Kau gak datang, gak usah. Kau masih hidup dalam ketakutanmu, hiduplah terus. Ada yang orang tidak sadarin, kekhawatiran yang terus menerus, ketakutan yang terus menerus. Artinya bahwa Tuhan tidak lagi tinggal di dalam hatimu. Kalau orang dalam Tuhan, kekhawatiran selesai. Orang dalam Tuhan, ketakutan selesai. Tapi kalau ketakutan dan kekhawatiranmu berpanjang-panjang, berhari-hari, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, artinya kau sudah kehilangan Tuhan. Tinggal kita ngecek diri kita, selama ini apa yang sudah kita lakukan. Hidup dalam ego kita, hidup dalam keinginan kita, hidup dalam ambisi kita. Nah, kita tinggal cek masing-masing diri kita. Karena tidak mungkin orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan tidak punya ketakutan. Ibarat ada seseorang yang ketemu orang yang sangat kaya raya, punya hubungan dengan orang yang sangat kaya raya, dia gak akan pernah ketakutan kelaparan. Dia gak akan ketakutan masa depan. Kenapa? Karena dia sudah pegang yang besar. Tapi kalau orang gak pegang yang besar, maka ketakutan akan muncul. Kekhawatiran akan datang, kebingungan akan datang. Kenapa? Karena tidak ada yang diandalkan. Makanya saudaraku, yang akan membuat kau berhenti dari semua ketakutanmu, kekhawatiranmu, kebingunganmu adalah siapa yang kau pegang selama ini. Pikiranmu, perasaanmu atau Tuhan. Kalau kita tidak memegang Tuhan, kita memegang perasaan kita, maka kekhawatiran akan terus. Kita memegang pikiran kita, maka kebingungan akan datang dalam hidup kita. Ya kan? Kalau bingung sudah datang, apa yang terjadi? Orang akan jatuh miskin. Karena kalau orang dalam Tuhan, apa yang dilakukan? Tuhan membukakan kreativitas. Dia akan tahu apa yang dia lakukan. Dia akan tahu lagi musim panen, dia akan menabung. Ya kan? Lagi musim kering, dia akan hemat. Tapi orang yang kebingungan, gak peduli. Lagi dapat panen, dihabiskan semuanya. Akhirnya kekeringan melanda. Begitu kekeringan melanda, dia bingung. Lalu menghujat Tuhan, lalu mencari jalan yang lain. Saudara, hati-hati. Kita cek diri kita masing-masing.
Sejauh apa kau punya ketakutan, sejauh apa kau punya kebingungan, sejauh apa kau punya stres yang gak pernah selesai. Itu membuktikan kau belum pegang siapa-siapa dalam hidup. Yang katanya saya katakan kau belum pegang Tuhan Yesus yang hidup. Kalau orang sudah pegang sumbernya, dia gak akan punya ketakutan. Tapi orang yang gak pernah pegang sumbernya, maka dia akan hidup dengan ketakutan yang terus menerus. Amin. Ya, mau pegang Tuhan Yesus? Saudara yang memutuskan seperti apa? Peganglah dia. Dunia ini tidak menarik tanpa Tuhan. Ya, itu pesan saya. Dunia tidak menarik tanpa Tuhan. Oke? Bicara dewasa, seks tidak akan pernah puas kalau kau tidak punya Yesus. Kekhawatiranmu tidak akan pernah berhenti kalau kau tidak pegang Yesus. Ketakutanmu tidak akan pernah berhenti kalau kau tidak pegang Yesus. Kau tidak akan pernah menikmati hari-harimu hari ini kalau kau tidak pegang Yesus. Kau tidak akan pernah bahagia dalam rumah tanggamu kalau kau tidak pegang Yesus. Karena Yesus adalah puncak tertinggi dari semuanya hidup ini. Kau pegang Yesus, kau bakal menikmati apapun keadaanmu dan kau bisa bersyukur dari seberapa rupiah pun yang kau punya. Amin. Pegang dia. Jangan lagi kita seperti orang Samaria. Ya kan? Jangan seperti Ohola dan Oholiba. Yang sudah dapat Tuhan, yang sudah dapat belas kasihan, yang sudah dapat berkat Tuhan lalu meninggalkan Tuhan. Ingin lebih. Tuhan sudah memberikan penyertaan di padang gurun. Tuhan sudah mencukupkan makanan mereka. Sampai mereka masuk dalam perjanjian, tanah perjanjian. Tapi mereka tetap menyembah Allah yang lain. Bersyukurlah dari dalam hatimu. Kepuasan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, kami sering menyendengkan telinga kami kepada dunia ini. Pikiran kami, perasaan kami terhadap dunia ini. Kami lupa Tuhan, bahwa Engkau sudah mencukupkan banyak hal dalam hidup kami. Yang harusnya kami datang kepadamu. Yang harusnya kami memuliakan-Mu. Ampuni kami atas semua pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni kami atas semua kebodohan yang kami lakukan. Kami sudah menerima banyak hal yang daripadamu, tapi kami meninggalkan Engkau dengan cara-cara hidup kami yang asal-asalan Tuhan. Hari ini kami paham Bapa, bahwa kepuasan hanya di dalam Engkau, tidak ada yang lain. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Ampuni kebodohan kami, ampuni cara hidup kami. Biarlah kami selalu tinggal di dalam Engkau. Biarlah kami selalu memegang kebenaran-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu dan takut akan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Engkau tidak mau kami melakukan perjinahan dengan yang lain. Engkau tidak mau kami mengawini dunia ini lalu melahirkan dosa-dosa Bapa. Engkau mau kami tinggal di dalam Engkau dan kami hidup dalam roh dan kebenaran-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan.
Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Bapa. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami hanya Engkau Bapa. Hanya Engkau yang kami andalkan, yang membuat kami lega, puas. Membuat kami punya damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan dalam hidupku Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdiri, kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Mungkin lagu ini terlihat biasa ya. Tapi satu yang Tuhan inginkan, benar gak dari hatimu mengandalkan Dia? Kelihatan mungkin ini cuma sebuah lagu,
Tapi yang Tuhan mau adalah ada gak hubunganmu dengan Tuhan? Kau mengandalkan Dia dalam hidup. Atau kau mengandalkan pikiranmu, kau mengandalkan cara-caramu. Tuhan mau, Yesus mau kau mengatakan dari dalam hatimu, benar gak kau mengandalkan Dia? Dalam segenap hatimu. Ampuni kami Tuhan. Mungkin lagu ini terlihat biasa bagi kami Tuhan. Tapi kau lagi minta, benar kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami? Atau kami akan mengandalkan cara-cara kami? Ampuni kami Tuhan. Kami hanya bernyanyi dan kami tidak berseru kepadamu dari hati kami. Ampuni kami Bapa. Kau sudah terlalu baik. Kau sudah terlalu baik Tuhan. Ampuni kami Bapa. Mari kita katakan dari hati kita yang paling dalam, kita mau jujur. Kita mau teriak nama Tuhan. Bukan karena indahnya suaramu, bukan karena, tapi Tuhan mau kau teriak dari dalam hatimu yang paling dalam bahwa engkau mengandalkan Dia. Itu yang Tuhan mau. Satu-satunya yang ku andalkan, Kau hanya Kau Tuhan, hanya Kau andalanku Bapa. Engkau sumber kekuatanku Bapa. Kau sumber pengharapanku Yesusku. Kau yang kuandalkan Tuhan. Yesusku. Engkau Yesus memberkati, Yesus menyembuhkan.
Mari kita bergirang-girang dalam Tuhan. Amin. Kita bersorak-sorak untuk Tuhan karena Dia adalah Allah yang kita banggakan. Kita mau katakan sungguh bangga ku punya Allah seperti Engkau. Amin. Mari kita katakan. Aku bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Aku bangga punya Allah seperti Engkau Bapa. Aku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa. Terima kasih Bapa. Aku tidak mau hidup lepas dari Engkau Tuhan. Dan ku mengharap kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tidak berarti dibanding dengan kasih-Mu karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Tuhan. Terima semuanya Bapak. Kemuliaan dan hormat. Kau yang layak Bapakku.
Dengan senang Kau berkati kami Bapa. Dengan senang Kau berikan semua kebutuhan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau lihat anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap kami di tempat ini Bapa. Angkat kedua tangan-Mu. Tangan kami teracung padamu Tuhan. Inilah tanda hormat kami kepadamu Bapa. Karena Engkau yang layak terima semua pujian. Kau yang layak disembah dan dimuliakan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau mau buat jadi kepala bukan jadi ekor. Engkau membuat menjadi orang-orang yang setia Tuhan. Gantikan setiap hati kami tempat ini dengan hati yang baru. Hati yang penuh dengan cinta. Hati yang penuh dengan gairah. Hati yang penuh dengan ketundukan kepadamu. Karena Engkau yang mempunyai semuanya Bapa. Karena Engkau layak kami muliakan dan kami sembah dan kami agungkan Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih semua buat cinta yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami bersyukur Tuhan. Kau berkati setiap usaha anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Engkau cukupkan apa yang mereka makan ya Tuhan. Engkau sembuhkan mereka. Biarlah jiwanya Tuhan menjadi kepunyaan-Mu. Biarlah hatinya menjadi kepunyaan-Mu. Biarlah Engkau mendatangkan berkat embun pagi. Damai sejahtera ditinggalkan bagi-Mu. Kuasa kemuliaan, berkat, cinta dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dari Roh Kudus Roh Allah yang mengasihi, merawat dan memelihara Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, mari semua kita percaya berkata, amin. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Pada Yesus Bapa Tuhanku. Pada Yesus Bapa Tuhanku. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Kita silakan duduk Bapak Ibu.